Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya saya dapat menyelesaikan tugas ini tepat waktu tanpa ada halangan yang berarti sesuai dengan harapan. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Irfan Fahriza MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah kesehatan mental yang telah membantu dan memberikan arahan serta pemahaman dalam penyusunan tugas ini. Saya menyadari bahwa mungkin masih banyak kekurangan yang dapat saya sampaikan. Maka dari itu saya sangat menerima dan mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan tugas ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita yang mendengarkan. Baik, yang pertama ada pengertian kesehatan mental menurut para ahli. Yang pertama ada menurut M. Surya tahun 1976. Nah, mental hygiene itu dikelompokkan ke dalam ilmu kesehatan dan diartikan sebagai usaha-usaha yang dilakukan agar tercapai mental yang sehat atau mental health. Nah, secara etimologis, perkataan hygiene itu berasal dari kata hegi, yaitu nama seorang dewa dalam kepercayaan Yunani kuno. Nah, Haigi itu adalah seorang dewa perempuan atau dewi yang bertugas mengurus masalah kesehatan manusia di dunia. Nah, dari kata Hegi itu kemudian muncul kata hygiene. Nah, itu tuh untuk memajukan suatu kegiatan yang bertujuan mencapai kesehatan. Dan adapun menurut Kartini Kartono pada tahun 2000, nah, mental hygiene atau ilmu kesehatan mental itu adalah ilmu yang mempelajari masalah kesehatan mental atau jiwa. Nah, dan bertujuan untuk mencegah timbulnya gangguan atau penyakit mental ataupun gangguan emosi gitu, dan berusaha mengurangi atau menyembuhkan penyakit mental serta memajukan kesehatan jiwa. Selanjutnya ada ruang lingkup mental hygiene. Nah, mental hygiene itu pada dasarnya diperuntukkan bagi individu dalam rangka mengembangkan mentalnya sehat dan memperbaiki masalah kesehatan mental atau penyesuaian diri gitu. Namun begitu, mental hygiene juga diterapkan di unit-unit sosial terorganisasi seperti di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial pada umumnya. Penerapan mental hygiene di unit-unit sosial ini didasarkan kepada prinsip-prinsip psikologis bahwa perkembangan kesehatan mental atau kepribadian itu dipengaruhi oleh kualitas iklim psikologis lingkungan di mana individu itu hidup gitu. Yang pertama ada penerapan mental hygiene di lingkungan keluarga. Nah, penerapan mental hygiene di lingkungan keluarga itu amatlah penting gitu, karena apabila hubungan interpersonal antar orang tua, anak kurang harmonis gitu, terjadinya perceraian atau iklim psikologis di rumah itu pada umumnya tidak akan nyaman gitu, seperti adanya sikap permusuhan, iri hati atau cemburu, bertengkar atau kurang memperhatikan nilai-nilai moral gitu. Maka individu atau khususnya itu anak gitu akan mengalami kegagalan dalam mencapai perkembangan mentalnya secara sehat. Nah, oleh karena itu amat penting gitu bagi suami ataupun istri itu sebagai mitra dalam mengelola keluarga untuk menciptakan keluarga yang sakinah atau tentram, mawaddah, saling mencintai, dan rahmah, saling menyayangi. Dan untuk memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip mental hygiene ini, pemahaman ini tuh berfungsi untuk mengembangkan mental yang sehat atau mencegah terjadinya mental yang sakit pada anggota keluarga. Penerapan mental hygiene di sekolah. Nah, gagasan ini tuh didasarkan kepada asumsi bahwa perkembangan kesehatan mental individu itu dipengaruhi oleh kualitas iklim sosio-emosional di sekolah. Dan apabila iklim tersebut kurang kondusif, misalnya tuh hubungan antar pimpinan dengan guru-guru ataupun guru-guru dengan siswa itu kurang harmonis, adanya guru-guru yang stres, yang mengalami stres,
penerapan nilai-nilai moral yang rendah gitu dan adanya diskriminasi dan ketidakadilan itu, maka perkembangan kesehatan mental individu itu akan mengalami kegagalan atau hambatan. Nah, pemahaman pimpinan sekolah dan guru-guru atau terutama guru pembimbing dan juga konselor gitu tentang mental hygiene itu sangatlah penting, karena dengan pemahaman tersebut pimpinan dan para guru itu secara sinergi dapat menciptakan iklim kehidupan sekolah baik fisik, emosional, sosial maupun moral, spiritual secara kondusif untuk perkembangan kesehatan mental para siswa. Nah, di samping itu mereka juga dapat memantau simptom atau gejala gangguan mental para siswa sedini mungkin. Mereka itu dapat memahami tentang masalah mental yang bagaimanakah gitu yang dapat diatasi oleh sendiri, dan masalah mana gitu yang seianya bisa di referral atau dirujuk gitu ke para ahli yang lebih profesional. Dan juga ya, setiap guru lambat atau cepat itu akan dihadapkan dengan problem kepribadian atau gangguan mental siswa gitu, seperti cacat mental, perilaku agresif, kelainan seksual, vandalisme dan destruktif gitu, dan mengisolasi diri gitu. Nah, para guru juga seperti di sekolah menengah atau SLTP dan SLTA itu perlu memahami perkembangan kesehatan mental siswa. Nah, karena kan pada umumnya mereka juga berada pada usia remaja gitu atau puber gitu. Masa transisi antara sikap bergantungan, ketergantungan atau dependen gitu. Nah, pada masa anak dengan masa kebebasan atau independen gitu pada usia dewasa. Nah, pada masa transisi ini tuh tidak sedikit gitu para siswa itu mengalami kesulitan dalam mengembangkan mentalnya gitu yang sehat. Nah, karena terhambat oleh masalah-masalah yang dialaminya, seperti masalah penyesuaian sosial, konflik dengan orang tua atau teman gitu, masalah pribadi dan juga masalah akademis atau belajar gitu, yang semuanya itu dapat menjadi sumber stres. Yang selanjutnya ada kesehatan mental di tempat kerja. Nah, peran penting lingkungan kerja dalam kehidupan manusia dan juga tidak dapat dipandang sebelah mata gitu. Lingkungan kerja itu tidak hanya menjadi tempat mencari nafkah, ajang persaingan bisnis dan peningkatan kesejahteraan hidup, tetapi juga menjadi sumber stres yang memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental bagi semua orang yang berinteraksi di tempat tersebut. Nah, misalnya tuh individu yang terkait di dalamnya itu diantaranya adalah pejabat, pimpinan, pegawai atau karyawan, dan para staf gitu. Nah, masalah yang mengakibatkan gangguan mental di tempat kerja itu diantaranya diakibatkan oleh adanya stres. Nah, stres itu yang sering muncul di lingkungan kerja. Ya, apa sih contohnya tuh? Diantaranya tuh kekecewaan atas kurangnya terjaminnya kesejahteraan, dalam hal ini tuh honor atau gaji serta tunjangan yang diterima itu tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, serta adanya konflik di tempat kerja dengan personil lainnya gitu. Contohnya tuh dengan atasan, kolega, pimpinan ataupun dengan partner. Terus pekerjaan yang sedang dijalani itu tidak sesuai dengan passion serta kemampuan dirinya. Yang selanjutnya, kompetensi atau persaingan yang tidak sehat itu yang terjadi antara pimpinan atau karyawan. Dan selanjutnya, beban kerja yang terlalu berat. Terlebih lagi ya jika tidak sebanding dengan honor yang dibayarkan gitu. Nah, selanjutnya, lingkungan kerja yang kurang kondusif, misalnya tuh terlalu bising, kotor, atau tidak nyaman gitu, sumpek, ventilasi udara tidak ideal gitu. Terus waktu istirahat yang kurang, terus lagi hari libur yang kurang jika dibandingkan dengan rutinitas bekerja yang terlalu padat gitu.
tidak adanya komunikasi terbuka antara pimpinan dan karyawan. Yang terakhir, pegawai karyawan itu kurang diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah sesuai keyakinannya. Yang selanjutnya ada penerapan mental hygiene di bidang politik. Nah, penerapan mental hygiene dalam dunia politik itu sangat penting karena tidak sedikit orang-orang yang bergelut dalam bidang politik atau para politisi, baik eksekutif maupun legislatif. Nah, yang mengidap gangguan mental seperti pemalsuan ijazah, money politik, korupsi, berkhianat kepada rakyat atau ingkar janji, dan stres yang memunculkan perilaku yang agresif seperti menyerang lawan politik, baik secara verbal melalui ujaran kebencian atau hate speech gitu, maupun nonverbal seperti ada seseorang yang merusak atribut partai gitu karena gagal menjadi calon legislatif. Nah, di samping itu tuh tidak kurang pentingnya adalah memberikan pencerahan kepada para pendukung atau anggota partai atau warga masyarakat, calon atau kandidat pejabat itu agar memiliki pemikiran yang rasional gitu dalam menghadapi proses atau hasil pemilihan. Dan apabila ternyata calon yang didukungnya itu menang, maka respon positif itu adalah bersyukur gitu kepada Tuhan, dan apabila sebaliknya jika kalah, maka seharusnya itu menerima dan bersabar gitu dan menerima kenyataan dengan legowo atau suasana batin atau emosi yang positif gitu. Jadi tidak melakukan kegiatan destruktif atau merusak atau memprovokasi pihak lain yang melahirkan suasana chaos atau konflik dan huru-hara di kalangan masyarakat. Nah, dalam rangka memberikan pencerahan program penyelenggaraan pendidikan politik bagi para pendukung partai politik atau warga masyarakat itu merupakan wahana yang sangat baik gitu. Nah, yang selanjutnya ada penerapan mental hygiene di bidang hukum. Nah, seorang hakim, jaksa, advokat, atau pihak-pihak yang bekerja dalam bidang hukum perlu memiliki pengetahuan tentang mental hygiene. Nah, itu agar dapat memelihara dirinya dari perilaku yang menyimpang seperti menerima suap dan tidak bersikap adil dalam memutuskan hukuman. Dan yang kedua itu mendeteksi tingkat kesehatan mental terdakwa atau para saksi pada saat proses pengadilan berlangsung. Dan pemahaman hakim tentang kesehatan mental itu terdakwa sangat berpengaruh gitu terhadap pengambilan keputusan hukum. Dan yang selanjutnya ada penerapan mental hygiene dalam kehidupan beragama. Nah, dewasa ini berkembang perhatian terhadap hubungan antara agama dengan kesehatan mental atau gangguan mental, khususnya tuh yang terkait dengan proses penyembuhan. Nah, sebenarnya pendekatan agama dalam penyembuhan gangguan psikologis itu merupakan bentuk yang paling tua gitu. Nah, telah beberapa abad lamanya. Nah, para nabi atau para penyabar agama melakukan peranan terapeutik. Nah, terapeutik itu terutama dalam menyembuhkan penyakit rohaniah umatnya. Seperti Nabi Muhammad SAW telah menyembuhkan penyakit mental atau gangguan psikologis orang-orang jahiliyah atau Quraisy melalui agama Islam sehingga mereka itu menjadi manusia yang berakhlak mulia atau bermental sehat gitu. Nah, indikator dari gangguan psikologis mereka itu nampak dalam penyimpangan perilaku seperti mengubur hidup-hidup anak wanita karena merasa inferior gitu, rendah diri, merasa terhina apabila memiliki anak wanita. Selanjutnya prostitusi atau perzinahan, mengonsumsi minuman keras, musyrik atau menyembah berhala,
bukan kepada Allah. Nah, saling memusuhi, peperangan atau tawuran antar suku, dan melakukan perbudakan atau pelecehan terhadap nilai-nilai atau harkat dan martabat manusia. Nah, tentu ya semakin kompleks kehidupan, semakin dirasakan pentingnya penerapan mental hygiene yang berbasis nilai-nilai agama dalam rangka mengembangkan atau mengatasi kesehatan mental manusia atau masyarakat. Nah, ada kecenderungan bahwa orang-orang di zaman modern ini tuh semakin rindu atau haus akan nilai-nilai agama, sehingga tausiah, nasihat, atau kesempatan dialog dengan para kiai, ustadz, ajengan, atau para pimpinan agama itu sangat diharapkannya. Nah, apa sih mereka itu merindukan hal itu dalam upaya mengembangkan wawasan keagamaannya atau mengatasi masalah-masalah kehidupan yang sulit diatasinya tanpa nasihat keagamaan tersebut. Yang selanjutnya ada prinsip kesehatan mental. Mengenai prinsip-prinsip kesehatan mental, menurut Maslow dan Midlam menguraikan pandangannya dengan menyebut manifestation of psychological health. Nah, Maslow menyebut kondisi yang sehat secara psikologis itu dengan istilah self-evaluation. Nah, sekaligus sebagai puncak kebutuhan dari teori hierarki kebutuhan yang disusunnya. Manifesti mental yang sehat secara psikologis menurut Maslow dan Midlam itu tercermin dari 11 dimensi kesehatan mental. Yang pertama tuh ada rasa aman yang memadai. Nah, perasaan merasa aman dalam hubungan dengan pekerjaan, sosial, maupun keluarganya. Dan yang selanjutnya kemampuan menilai diri sendiri yang memadai. Ini tuh mencakup memiliki harga diri yang memadai dan merasa tidak ada nilai yang sebanding gitu antara keadaan diri yang sebenarnya atau potensi diri dengan prestasinya. Yang selanjutnya memiliki perasaan berguna untuk akan diri sendiri, yaitu perasaan yang secara moral atau masuk akal gitu dan tidak diganggu oleh rasa bersalah yang berlebihan, dan juga mampu mengenai beberapa hal yang secara sosial dan personal tidak dapat diterima oleh kehendak umum yang selalu ada sepanjang kehidupan di masyarakat. Yang ketiga, memiliki spontanitas dan perasaan yang memadai dengan orang lain. Hal ini juga ditandai oleh kemampuan membentuk ikatan emosional secara kuat dan abadi seperti hubungan persahabatan dan cinta gitu. Mampu mengekspresikan ketidaksukaan gitu, ketidaksetujuan tanpa kehilangan kontrol. Namun secara umum di dalamnya tuh mencakup kesehatan dan penyesuaian mental itu tidak terlepas dari kesehatan fisik. Nah, dalam memelihara kesehatan mental individu itu harus tampil sebagai pribadi yang bermoral dan religius, serta kecakapan sosial itu memerlukan integrasi dan pengendalian diri, meningkatkan pengetahuan diri, meningkatkan realisasi dan potensi diri, membutuhkan konsep diri dan harga diri yang sehat gitu. Dan juga memelihara stabilitas mental, menanamkan kebiasaan yang baik serta kemampuan beradaptasi, mampu mengatasi konflik mental dan kematangan pemikiran dan juga emosionalitas. Dan ini ada beberapa prinsip yang berhubungan. Yang pertama ada prinsip yang berdasarkan hubungan manusia dengan lingkungan. Ini tuh mencakup kesehatan mental itu dipengaruhi hubungan interpersonal atau hubungan sehat yang normal. Kemampuan menyesuaikan diri atau beradaptasi yang baik dan kedamaian pikiran sangat dipengaruhi oleh kemampuan individu remaja untuk merasa cukup dan dalam beraktivitas gitu, baik bekerja maupun menjalankan peran lain di lingkungan. Dan juga kesehatan mental itu membutuhkan pembentukan sikap yang berdasarkan kepada kenyataan, seperti realitas, yaitu kemampuan menerima kenyataan tanpa distorsi, namun mampu bersikap objektif dalam menilai realitas.
Nah, yang selanjutnya ada prinsip berdasarkan hubungan individu kepada Tuhan, yaitu kestabilan mental itu membutuhkan pengembangan kesadaran terhadap realitas terbesar dari dirinya, yaitu Tuhan itu sebagai realitas zat yang menjadi tempat bergantung dari semua tindakan fundamental, dan kesehatan mental atau ketenangan hati pada individu itu membutuhkan hubungan yang konsisten dan konstan antar manusia dan Tuhannya. Nah, jadi semua prinsip itu sebaiknya dilaksanakan di dalam lembaga pendidikan formal seperti sekolah maupun non-formal seperti di dalam keluarga atau lingkungan. Dan juga prinsip-prinsip kesehatan mental merujuk pada hakikat kesehatan mental serta kriterianya, yaitu kondisi yang dapat membentuk hubungan antara kesehatan mental, kepribadian dengan aspek-aspek lainnya yang beragam. Prinsip berdasarkan hakikat manusia sebagai organisme, yang dimana kesehatan mental dan penyesuaian diri itu bergantung pada kondisi jasmani yang baik dan integritas organisme. Yang selanjutnya, untuk memelihara kesehatan mental dan penyesuaian diri, maka perilaku individu itu harus sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia yang memiliki moral, intelektual, agama, emosional, dan sosial. Selanjutnya, kesehatan mental dan penyesuaian diri dapat dicapai melalui integrasi dan kontrol diri gitu, baik dalam cara berpikir, berimajinasi, memuaskan keinginan, mengekspresikan perasaan, serta bertingkah laku. Yang selanjutnya, dalam mencapai dan memelihara kesehatan mental dan penyesuaian diri itu diperlukan pengetahuan serta pemahaman diri yang luas mengenai diri sendiri atau self insight. Yang selanjutnya, kesehatan memerlukan konsep diri atau pengetahuan dan sikap terhadap kondisi fisik dan psikis diri sendiri secara sehat, yang meliputi penerimaan diri serta penghargaan terhadap status diri sendiri secara realistik dan wajar. Dan yang selanjutnya ada fungsi kesehatan mental. Selain kesehatan mental berfungsi dalam memelihara dan mengembangkan kondisi mental individu agar sehat serta terhindar dari mental illness atau sakit mental. Nah, fungsi-fungsi kesehatan mental itu dapat digambarkan melalui mainan mapping. Nah, itu menurut Diana Vidya tahun 2019. Nah, itu ada beberapa ya. Yang pertama ada preventif atau pencegahan. Nah, kesehatan mental berfungsi untuk mencegah terjadinya kesulitan atau gangguan mental sehingga terhindar dari penyakit mental. Nah, fungsi ini tuh menerapkan prinsip-prinsip yang berupaya agar tercapainya mental yang sehat. Misalnya tuh dengan memelihara kesehatan fisik serta pemenuhan atas kebutuhan psikologis. Nah, cara yang dapat dilakukan itu adalah dengan menjaga kesehatan fisik atau fisik health serta pemenuhan kebutuhan psikologi seperti memperoleh kasih sayang, rasa aman, penghargaan diri, dan aktualisasi diri sebagaimana mestinya, sehingga individu itu mampu memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Nah, pada penerapan kesehatan mental di semua lingkungan, lingkup hidupnya gitu, atau di rumah, di sekolah, maupun di tempat kerja ataupun di lingkungannya gitu, sangat menentukan mental yang sehat serta dapat mencegah dari gangguan mental. Nah, seperti di lingkungan rumah, sikap dan perlakuan yang hangat dari orang tua, kasih sayang, penerimaan diri, serta penghargaan oleh orang-orang di sekitar individu itu sangat memungkinkan untuk mengembangkan hubungan yang interpersonal yang baik gitu. Yang selanjutnya tuh, hubungan interpersonal yang baik itu antar keluarga dan menciptakan suasana kondusif yang juga dapat mendukung perkembangan mental anak yang sehat. Kesehatan mental anak itu ditandai dengan kondisi anak yang bahagia, ceria, serta mampu menyesuaikan diri dari lingkungan seperti mampu bermain dengan teman-teman sebayanya. Dan yang selanjutnya ada korektif atau perbaikan. Nah,
Fungsi ini tuh merupakan upaya untuk memperbaiki kepribadian dan juga meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, sehingga gejala-gejala tingkah laku dan mekanisme pertahanan diri itu dapat dikendalikan gitu. Karena banyak faktor gitu yang mempengaruhi perkembangan kepribadian dan kesehatan mental, maka itu tuh akan sulit untuk menemukan pola-pola hubungan dan metode-metode latihan atau disiplin yang dapat menjamin berkembangnya mental yang sehat gitu selama periode atau perkembangan anak. Nah, oleh karena itu ya terjadinya kekeliruan atau kegagalan dalam membantu perkembangan anak agar memiliki mental yang sehat merupakan suatu kemungkinan yang agak sulit gitu untuk dihindarkan. Nah, kegagalan anak mencapai perkembangan psikologis yang sehat serta nampak pada perilakunya itu seperti suka menggigit kuku atau gigit jempolnya gitu, mudah tersinggung dan sikap permusuhan atau agresif gitu. Nah, untuk menghadapi sikap dan perilaku anak seperti ini tuh maka perlu menggunakan perlu menggunakan prinsip mental hygiene yang dimana itu melalui fungsi korektif. Nah, penerapan fungsi ini juga dapat dilakukan dengan mengevaluasi kekurangan atau kekeliruan dari cara-cara atau perlakuan yang sudah dilakukan dan mengubahnya dengan lebih baik. Yang selanjutnya ada suportif atau pencegahan. Nah, di mana suportif ini tuh merupakan fungsi pengembangan yang merupakan upaya dalam mengembangkan kepribadian atau mental yang sehat gitu, agar seseorang itu mampu meminimalisirkan kesulitan-kesulitan dalam perkembangan psikisnya. Dan kesehatan mental itu sangat penting gitu untuk dikembangkan, namun tidak setiap orang dapat mencapai mental yang sehat dengan mudah. Nah, ada orang kondisi mental yang sehat dan perlu pencegahan terhadap gangguan-gangguan mental. Namun beberapa di antaranya itu mengalami hambatan dalam perkembangan mentalnya. Selanjutnya ada implementasi dan fenomena. Nah, di sini saya mengambil hubungannya di tempat kerja orang yang toksis. Nah, apa sih toksis itu? Sebagaimana kan kita semua orang tuh berbeda gitu, tidak semuanya sama, tidak memiliki karakter yang sama, sifat yang sama. Nah, dan juga jalan pemikirannya tentu berbeda gitu. Dan tentu saja ya jika kita selalu bertolak belakang dengan seseorang itu merasa tidak nyaman gitu, apalagi dengan orang yang toksis gitu. Sebagaimana itu kan dalam konteks bahasa gaul itu toksis gitu. Nah, bisa diartikan sebagai seseorang yang mempunyai sifat buruk dan suka merugikan orang lain. Nah, pada dasarnya orang-orang toksis itu sebaiknya dihindari karena hanya akan berdampak buruk gitu bagi kehidupan kita maupun orang lain. Nah, tindakan orang-orang toksis itu dapat mengganggu kestabilan hidup kita juga. Perilaku toksis juga ditandai dengan seseorang yang manipulatif. Nah, di mana egois atau sering berusaha mengendalikan orang lain gitu. Berinteraksi dengan orang-orang toksis juga dapat menyebabkan konflik atau stres, ketidaknyamanan, dan bahkan penderitaan emosional atau fisik. Nah, bagaimana sih jika kita sudah berada di fase itu gitu? Nah, di sini ada menghadapi orang toksis di tempat kerja. Nah, ini yang pertama tuh menetapkan batasan pribadi, yang dimana ini tuh menjadi salah satu cara menghadapi orang toksis itu dengan membatasi interaksi hubungan dengan Anda gitu. Nah, dengan membuat batasan yang jelas, kita tuh dapat meminimalkan sikap merugikan orang lain terhadap kita gitu. Nah, jika perilaku toksis atau merugikan tersebut berasal dari anggota keluarga atau rekan kerja, Anda tuh dapat menghindari interaksi langsung dengan mereka. Misalnya, jika dia mengajak ngobrol, Anda tuh bisa
bilang dengan kita sedang sibuk gitu. Atau mencari alasan dan meminimalkan interaksi adalah cara terbaik untuk menjauhi orang-orang yang toksis gitu. Yang selanjutnya, prioritaskan kenyamanan dan ketenangan dirimu. Nah, disampaikan oleh Iswan Saputro, psikolog untuk menghadapi orang-orang toksik itu Anda tuh perlu menyadari bahwa kenyamanan dan kedamaian kita itu adalah yang utama gitu. Nah, ketika kamu mengetahui orang yang kamu ajak bicara dan orang-orang di sekitarmu adalah orang yang toksis itu, kamu mengira kita itu memiliki prioritas yang sama dan juga egois gitu. Nah, cara ini tuh penting dilakukan agar kita itu tidak perlu terpengaruh dengan perilaku yang merugikan kita gitu. Nah, jangan penasaran dengan masalah orang tersebut. Tentunya orang tersebut tuh orang toksis gitu. Nah, sebagian dari kita mungkin tertarik gitu mendengarkan permasalahan yang sedang orang lain hadapi gitu. Namun kondisi ini tuh justru membuat kamu masuk ke dalam permasalahan orang toksis tersebut. Nah, cobalah untuk mengabaikan rasa ingin tahu terhadap masalah yang sedang dialami orang lain gitu. Nah, bila perlu ungkapkan kepada orang tersebut bahwa kamu tuh tidak ingin terlibat gitu dengannya. Nah, dengan cara ini mungkin kamu bisa menghindari perilaku toksis yang ditujukan kepada kamu gitu. Dan juga berlatih berkata tidak, yang dimana kan orang toksis itu mempunyai kecenderungan untuk bersikap manipulatif, agresif, persuasif, dan juga provokatif gitu terhadap keadaan, sehingga membuat orang di sekitarnya itu terpengaruh secara negatif. Nah, bila hal itu ditujukan untuk dirimu untuk melakukan sesuatu yang tidak kamu sukai, maka berlatihlah untuk berbicara tidak. Nah, berkata tidak itu bukan berarti kamu tuh jahat gitu atau tidak peduli atau sebagainya gitu. Mengatakan tidak malah menunjukkan kalau kamu itu memprioritaskan diri sendiri gitu dibandingkan perilaku yang toksis gitu. Yang selanjutnya, mencari lingkungan yang lebih baik. Nah, tentu ya orang toksis itu cenderung memberikan pengaruh negatif gitu pada orang di sekitarnya, dan selain kamu mengurangi intensitas dan jarak gitu agar tidak sering berinteraksi, kamu juga perlu mencari lingkungan baru yang lebih baik gitu. Carilah lingkungan pertemanan yang membuat kamu nyaman menjadi diri sendiri dan bisa menjalani hari-hari secara positif. Nah, lingkungan yang lebih baik ini tuh membuat kamu lebih berani dalam mengambil sikap sehingga menjadi lebih tegas untuk memutuskan hubungan dengan orang-orang toksis. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesehatan mental merupakan aspek yang sangat penting gitu bagi remaja. Menjaga kesehatan mental yang baik pada remaja itu memungkinkan mereka mengatasi tantangan hidup dengan lebih baik, mengembangkan hubungan yang sehat, dan mencapai kualitas hidup yang baik. Penting bagi remaja untuk mengenali tanda-tanda penyakit mental dan mencari bantuan jika diperlukan. Nah, dengan dukungan yang tepat, remaja itu dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam hal kesehatan mental juga. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.